Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Nekat menyeberangi sungai saat hujan deras, seorang warga di Sumbawa hilang terbawa banjir. Diduga berkomplot mengedarkan narkoba, dua pria di Lombok Timur diringkus polisi. Dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan, pengelola wisata di Lombok Tengah minta Pemda menata pedagang asongan di kawasan Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ke bawah, izin pimpinan melaporkan. Pencarian seorang warga bernama Inol 18 tahun, warga Desa Tuananga, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat yang terseret banjir pada Senin awal pekan lalu terus dilakukan oleh tim SAR gabungan TNI Polri hingga Minggu pagi. Selain menyusuri sungai lokasi hilangnya korban, tim SAR juga sudah memperluas pencarian di muara dan pinggir pantai. Korban dilaporkan hilang ketika mencoba menyeberangi sungai yang sedang banjir menggunakan sepeda motor miliknya. Dari hasil penelusuran petugas, sepeda motor korban berhasil ditemukan, sementara korban belum juga ditemukan hingga memasuki hari kelima pencarian. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan derasnya air sungai menjadi penghambat utama proses pencarian korban. Makasih Pak, untuk hari keempat ini kami dari tim rescue yang ada di Sumbawa melakukan proses pencarian ya dengan menurunkan dua seru. Kita bagi menjadi dua seru, yaitu satu seru melakukan proses penyisiran di di sejauh alur sungai ini ya, dari LKP sampai dengan ujung muara sungai, itu yang luasnya kurang lebih 1,8 km persegi. Nah, itu ada satu tim melakukan proses pencarian, tetap kita akan melakukan proses pencarian secara maksimal. Dan kedua ada satu seru, yaitu kita turunkan perahu karet kita untuk melakukan proses pencarian di depan muara itu. Dengan luas area pencarian kita perluas lagi. Pencarian korban rencananya akan dilakukan selama 7 hari mendatang dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dan hasil evaluasi tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Emi Kusuma melaporkan. Ada sih masuk kelompok tani. Beli harga mahal. Puluhan area tanaman cabai di Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat terancam gagal panen akibat cuaca buruk. Hujan deras disertai angin kencang membuat buah cabai busuk dan tanamannya rusak karena terserang hama. Pembuangannya ada. Selain karena tingginya curah hujan, buruknya saluran irigasi juga menjadi penyebab lahan persawahan tergenang air. Selain hasil panen menurun, tingginya biaya produksi yang dikeluarkan juga membuat petani dipastikan merugi. Nah, kalau tanaman cabai ini ya karena faktor cuaca juga, karena dia tidak bisa terendam air dalam waktu yang lama. Oh, kemarin juga sempat terdampak ini ya? Ya, terdampak karena kan curah hujan yang sangat tinggi itu. Ya pengaruh drainase juga kan nggak ada. Nah, petani ini membutuhkan drainase ini Pak, sana sampai ke sana. Ini kemarin itu pas hujan itu di situ banjir. Nah, kendala juga bajak. Kemarin itu kan satu sawah itu nggak jadi dibajak karena airnya banyak. Selama ini apa saja yang dilakukan ini untuk menyelamatkan cabai ini Pak? Ya, kerjalah di sini untuk menyelamatkan ini. Perbaikan salurannya juga Pak ya? Iya, perbaikan salurannya ini diperbaiki. Apa harapan sih Pak ini sebagai petani ini lebih perhatian ya? Iya, itu dah. Terutama persediaan pupuk ini Pak ya? Ya, pupuk. Dan obat-obatan juga. Iya. Kalau terjadi ini bisa di
Petani berharap pemerintah daerah membantu menyediakan bibit dan pupuk untuk mengurangi kerugian yang dapat digunakan pada musim tanam berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga komoditas bumbu dapur seperti tomat dan cabai mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat menjelang akhir tahun. Di Pasar Gerung misalnya, harga tomat dan cabai naik 25% hingga 35% sejak sepekan lalu. Tomat yang semula dijual Rp15.000 per kilogram, kini dijual Rp18.000 per kilogramnya. Sementara cabai dijual Rp45.000 per kilogram, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga diduga dipicu minimnya stok dari petani akibat menurunnya hasil panen karena cuaca buruk. Pedagang juga memperkirakan terbatasnya stok karena cabai dan tomat dijual keluar daerah oleh para spekulan. Yang 14, yang ngambil banyak 14.000. Sebelumnya berapa harga? Kemarin 14. Naik berarti ya. Kalau cabai berapa, Bu? Cabai yang kemarin 55. Sekarang 45 modal. 45 saya kasih. turun ya cabai ya. Berarti enggak menentu harga. Iya, enggak menentu. Berubah-ubah. Hari berubah. Kalau pembeli sendiri tetap ramai atau berkurang, Bu? Ada yang berkurang. Berkurang Iya. juga ya. Karena cuaca ini mungkin Iya, cuaca kan karena hujan. ya. Berapa tadi harga tomat? Tomat beli di kota 13. Sekarang 13 ya, dan 14, 15. naik ya berarti ya. Kalau bawang, Tergantung keadaan barang. sekarang gimana keadaan barang? Setiap hari turun naik. Enggak menentu ya. Tapi enggak dikeluhkan sama pembeli situ. Naik harga naik. Terus Harga turun. kalau cabai, Bu, Cabai kalau turun 10.000, kalau naik 10.000. Pedagang berharap pemerintah daerah segera menormalkan pasokan cabai dan tomat agar harganya segera turun dan tidak memberatkan masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tiga pria berinisial S, WM, dan M diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencabuli sejumlah santri di sebuah pondok pesantren di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lebar. S adalah pimpinan pondok pesantren, WM adalah anak pimpinan ponpes, sementara M adalah guru pengajar. Ketiganya dilaporkan oleh orang tua seorang santri yang mengetahui anaknya dicabuli oleh para tersangka berulang kali dengan berbagai tipu daya. Dari hasil pemeriksaan awal, para pelaku mencabuli korban dengan doktrin bahwa ia harus patuh kepada guru agar ilmunya berkah. Dari keterangan yang kami dapat, baik dari korban maupun dari saksi, ada beberapa kali korban ini dicabuli, cuman yang diingat oleh korban secara detail tanggalnya ada 3 kali oleh 2 orang. Jadi 2 orang ini saudara S dan saudara M. Saudara S ini yang selaku pimpinan pondok sering mengutus para santriwatinya untuk menjaga ibu yang bersangkutan. Sehingga ketika waktu itu korban sedang menjaga ibu dari pelaku S ini, disitulah perbuatan cabul itu dilakukan. Selain telah menahan para tersangka, polisi kini masih mendalami adanya dugaan santri lain yang menjadi korban para pelaku. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.